Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Bersama saya, Bapak Roni Lepar, anggota PKLU dari Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta Timur. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat di malam ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab dari Galatia 5 ayat 1-5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Menantikan Kebenaran. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Apa sebetulnya yang membuat kita tidak pernah sungguh-sungguh merdeka? Hukum agama atau norma masyarakat yang sangat mengikat, atau cara berpikir kita yang seperti menghamba dalam ketakutan kepada hukum? Kepada jemaat yang lain, Paulus menjelaskan bahwa justru dengan adanya hukum, manusia jadi tahu apa itu dosa. Karena hukum itu menyebutkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Justru manusia melakukan apa yang tidak boleh,
ia akan dikenai sanksi atau hukuman. Akhirnya, perhatian manusia tidak lagi pada apa yang bisa dilakukan, melainkan pada apa yang tidak boleh. Sejak itulah, manusia hidup serba ketakutan. Takut melakukan kesalahan, takut ketahuan, takut dihukum, dan lain-lain. Lalu, apa yang terjadi jika hukum itu ditiadakan? Ketika hukum dan sanksi ditiadakan, idealnya orang sudah terbiasa hidup teratur, sehingga tanpa hukum pun mereka sudah memiliki kesadaran tinggi untuk hidup secara wajar. Akan tetapi, umumnya orang menjadi tidak terkendali, hidup seenaknya, dan akhirnya menimbulkan kekacauan. Sebaliknya, ada orang yang tidak siap merdeka, sehingga mereka malah tidak tahu mau berbuat apa, kecuali kembali memberlakukan disiplin yang tidak perlu. Inilah yang terjadi pada jemaat di Galatia. Mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus dari hukum Taurat yang mengikat, tetapi masih tetap mau hidup berdasarkan hukum itu. Paulus tidak bermaksud mengkampanyekan hidup tanpa aturan sama sekali, melainkan menantang kita untuk hidup tertib, teratur secara wajar, tanpa harus merasa tertekan ataupun terancam. Paulus menekankan bahwa kita dapat hidup wajar sebagai orang merdeka berdasarkan kebenaran yang diajarkan Kristus. Selama kita memberlakukan kebenaran Kristus, ketika kita melakukan kesalahan, pengampunannya tersedia dan pertolongannya nyata atas kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di surga, kami memanggil Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh terjadi pada malam hari ini. Kami boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memuteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, nyatakanlah kepada kami kebenaran-Mu, supaya kami dapat hidup di dalamnya dengan leluasa dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota PKLU dimanapun berada. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Tuhan berikan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk anak cucu mereka. Tuhan berkati. Tuhan, malam telah menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah kami mampu beristirahat dengan tenang,
sehingga besok kami kembali beraktivitas dengan keadaan yang bugar. Biarlah Roh-Mu Tuhan menjaga kami dari segala yang jahat, dan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Opa, Oma atas perhatiannya. Kiranya firman malam hari ini dapat memberikan pencerahan dan berkat bagi kita semua. Selamat malam dan sampai jumpa.